Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kalian akan berjumpa dengan Ummi Riri Novia Fazrina. Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada materi pertama dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada komitmen pelajaran yang harus kalian patuhi dan kalian taati. 1. Mengirim tugas sesuai dengan jam pelajaran bahasa Indonesia. Apabila siswa-siswi tidak dapat mengirimkan tugas tepat waktu, maka konfirmasi secara pribadi pada guru bahasa Indonesia. Dan apabila siswa-siswi yang terlambat mengirimkan tugas tanpa alasan yang jelas, maka mendapat pengurangan nilai. 2. Tugas yang dikirimkan harus langsung dikirim secara pribadi ke WhatsApp guru bahasa Indonesia. Tidak lupa pula membuat nama, kelas, hari, dan tanggal pemberian tugas pada chat pribadi maupun dalam lembaran tugasnya. 3. Sopan santunlah dalam mengirim pesan kepada guru bahasa Indonesia dengan mengucapkan salam, mengucap kata maaf, dan kata terima kasih. 4. Jika siswa-siswi tidak paham akan materi, bisa komunikasikan langsung secara pribadi kepada guru bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 5. Jangan buat tugas-tugasmu menumpuk ya anak-anak. Apabila sampai 3 kali tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru bahasa Indonesia, maka kamu akan mendapatkan sanksi. Yang keenam, kerjakanlah tugas dengan mandiri dan penuh rasa tanggung jawab tanpa mencontoh hasil kerja kawan yang lain. Dan yang terakhir, patuhi terhadap aturan yang ditetapkan guru bahasa Indonesia, maka kamu akan mendapatkan nilai terbaik dari saya. Baiklah, sebelum kita memulai dan masuk pada materi pertama, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lisanku, supaya mereka bisa memahami ucapanku. Ya Allah, Engkau berkati kami sebagaimana Engkau berkati hari ini. Berikan kesehatan dan kecerdasan agar kami dapat menerima ilmu yang diberikan Bapak dan Ibu guru kami. Ya Allah ya Rabbi, berikan nur ilahi kepada Bapak dan Ibu guru agar dapat bekerja dan mengabdi tulus dan ikhlas karenamu. Tancapkan di hati mereka bahwa kami belum tahu, dan berikan sifat kesabaran dan kesungguh-sungguhan mendidik dan membimbing kami karenamu. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk pada materi pertama tentang menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Oh iya, apakah kamu pernah mendengar atau membaca teks deskripsi? Atau kamu pernah membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Nah,
Biasanya teks deskripsi sering kita jumpai di buku informasi perjalanan, majalah perjalanan, film atau cerpen, serta program televisi tentang perjalanan seperti My Trip My Adventure, Si Bolang, dan Jejak Si Petualang. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian teks deskripsi. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Dibaca dan disimak baik-baik setiap teksnya ya. Objeknya di sini adalah Parangtritis. Wisatanya yaitu Parangtritis. Kemudian yang kedua ada teks yang berjudul Ayah Panutanku. Di sini objeknya adalah ayah. Kalian bisa mendeskripsikan apa saja isi dari teks Ayah Panutanku. Berikutnya ada lagi teks dengan judul Si Bagas Kelinciku. Di sini objeknya adalah kelinci. Kelincinya yang diberi nama Si Bagas. Dibaca dan disimak juga isi dari teks deskripsi ini ya. Berikutnya di sini ada objek teks deskripsi. Biasanya dia bersifat khusus. Pada teks ke-1, objek atau hal yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Objek kedua, ayo apa yang dideskripsikan? Dan yang ketiga, objek apa yang dideskripsikan? Nah, sekarang kita masuk pada tujuan teks deskripsi. Tujuannya ternyata untuk menggambarkan objeknya, yaitu dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang si penulis. Pada teks pertama, yaitu tentang Parangtritis Nan Indah, tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis karena di dalam teks tersebut lebih memaparkan tentang keindahan Pantai Parangtritisnya. Teks kedua dan ketiga nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang disinilah poin terpenting dalam teks deskripsi, yaitu memerinci atau mengkonkretkan objek yang terdiri atas tujuan teks, rincian, perasaan terhadap objek. Dalam tujuan teks tadi, pada teks pertama menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Dalam rinciannya di dalam teks tersebut berkaitan dengan keindahan fisik pantai. Kemudian keindahan sunset di kala Pantai Parangtritis. Kemudian dia juga melukiskan tentang suasana kegiatan orang di Pantai Parangtritis. Baiklah, untuk tugas kalian hari ini yaitu silahkan catat kembali pengertian dan tujuan teks deskripsi ke dalam buku catatan bahasa Indonesiamu. Jika masih kurang jelas dan tidak paham, silahkan hubungi atau kirim pesan terhadap Umi secara pribadi. Jangan buat tugasmu menumpuk ya anak-anak. Demikianlah video pembelajaran dari Umi. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.